Oke, kita lihat dari pergerakan ini satu hari, mungkin di awal-awal akan begini. Anggap saja begini. Ada merah, ada hijau lagi. Nah, hijaunya sampai di sini. Kekuatannya sampai di sini. Merah itu low-nya hanya sampai di sini. Ini rendahnya. Nah, pembacanya nanti begini, tidak usah terlalu jauh. Kita ambil secara detailnya yang dekat sekitar 6 ya, 6 7 candle ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai ini ya. Sampai terdekat hari ini tertingginya, ini terendahnya. Dalam satu hari itu ada high dan low. Artinya dua area ini menjadi area pengujinya. Oke, catat seperti yang tadi saya sampaikan, karena yang ini adalah yang paling tinggi, yang paling punya range besar. Sehingga kalau dia tidak ditutup dilewati di atasnya ini, maka dia tetap akan turun. Ya, ini yang tertinggi. Coba dia mencoba mendekati, tapi tidak lebih, maka dia turun lagi. Coba naik lagi, masih belum. Sehingga kalau kita mengambil posisi sebenarnya ambil di atas levelnya di sini. Kalau mau ambil posisi buy, jangan ambil di sini, apalagi di dalam sini, beresiko. Ambilnya di atas kalian. Artinya kalau dia di atas itu berarti memastikan kekuatan bullish itu betul-betul sudah besar. Termasuk ketika mengambil posisi sell, ambil di bawah sumbunya. Sehingga memastikan kekuatan seller itu besar. Kita bisa menunggu break di sana atau kita bisa pending buy stop misalkan, kan boleh. Mengawali dengan buy stop, mengawali dengan sell stop. Boleh saja. Mau pakai buy stop, mau pakai yang tunggu sampai ini candle ditutup di atasnya juga boleh, itu pilihan. Nanti akan tahu, oh ternyata kalau saya pending dulu, kalau saya masuk dulu dengan buy stop itu kelebihannya begini, kekurangannya begini. Kalau saya menggunakan entry setelah candle baru terbentuk di atasnya, oh ternyata kelebihannya begini, kekurangannya begini. Itu nanti akan kita coba dipraktekkan. Kalau saya sendiri sudah terbiasa, saya bisa mengambil posisi buy sebelum terjadi buy di sini. Bahkan kalau kita analisa tiap pagi selalu begini saya membaca. Dan hampir rata-rata dapat. Ya, mungkin bukan hanya saya saja, ya, banyak orang yang mungkin juga ya berterima kasih karena bisa mendapat banyak potensi di sana. Oke, berikutnya begini. Nah, kalau kita entry dulu, setidaknya kita sudah dapat dari sini. Tapi kalau kita tidak masuk dulu, kita nunggu candle ini selesai dulu. Ya, candle selesai ditutup di atasnya. Ya, ditutup di atas high-nya ini. Sehingga kita entry-nya di candle berikutnya. Setelah dia bergerak naik, nanti akan ada petunjuk kalau dia mau berbalik ya. Misalkan dia naik, perhatikan bodinya tebal, ada sumbu di sini. Itu artinya apa tadi? Bodinya panjang, ada sumbu. Sumbunya masih belum ada setengah. Jadi tidak terlalu banyak berpengaruh. Sehingga masih akan bergerak naik, tidak ada dasar untuk entry sell di sini. Setelah naik, kita bandingkan lagi candle ini. Candle ini tebal, ada sumbu di atas tapi juga belum ada setengah. Tapi secara histori, ini dari panjang menjadi pendek. Itu artinya apa? Kekuatan bullish itu mulai berkurang. Kekuatan bullish mulai berkurang. Yang selanjutnya, apakah kita bisa entry buy di sini? Hati-hati, karena kekuatan bullish mulai berkurang. Ya, boleh saja kita ambil posisi buy, tapi saya sarankan lebih berhati-hati kalau kita mengambil posisi buy di atas sumbunya. Ya, tapi terlalu puncak nantinya. Lebih baik kita tunggu petunjuk berikutnya. Ini mencoba naik sumbunya, tapi tidak bisa lebih tinggi. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Kalau dia tidak ditutup di atasnya, maka dia akan turun. Oke, sehingga kalau misalkan terbentuk begini, candle merah ini, apakah candle ini akan berlanjut turun? Nah, kita lihat. Candle ini bodinya pendek. Ada sumbu di atas, sumbu di bawah. Sumbunya ini sama. Atas bawahnya hampir sama atau sama. Sementara bodinya pendek ya. Kalau kita rasiokan bodi dan sumbu ini sama-sama panjangnya, maka ini disebut dengan candle ragu. Candle yang ragu di sini. Nah, candle ini bisa menjadi petunjuk akhir dari sebuah tren naik. Bisa menjadi petunjuk dari akhir tren naik. Tadi candle ragu tadi. Lihat posisinya, karena posisinya di atas bisa menjadi petunjuk atau konfirmasi akan akhir sebuah tren atau ada pembalikan. Tetapi perlu diingat, karena bodinya masih terlalu pendek dibandingkan sumbu di sini, maka lebih baik kita menunggu candle berikutnya yang kalau kita kombinasikan lebih dari setengah dari bodi hijau ini. Atau gampangnya kita bisa mengambil
entry sell di minimal setengah dari body ini. Karena di sini ada sumbunya, selama dia ditutup masih di atas sumbunya, dia bisa naik. Tapi kalau di bawah sumbunya, maka berpeluang akan turun lagi. Dari sisi sumbunya kita ambil di bawahnya, dari sisi bodinya sudah lebih dari setengah di bawahnya. Sehingga aman. Kita bisa menunggu candle terbentuk merah, atau kita bisa entry di sini dengan sell stopnya. Misal, boleh seperti ini. Oke, seperti ini boleh. Kalau buy ya harus di atasnya, karena ini ada sumbunya, ya harus di atasnya. Karena sudah terlalu tinggi, maka kita lebih prioritas di sini, lebih prioritas di situ. Oke, kita lihat. Kalau kita ambil posisi buy di sana, tidak kena, ya. Yang kena di mana? Yang kena di sini. Ini pendek, merahnya. Setelah itu panjang, ada momentum bearish. Berarti apa? Kekuatan seller akan makin ke bawah. Jadi kalau yang ini besar menjadi kecil, kalau ini kecil menjadi besar. Sehingga apa? Kekuatan itu makin gede. Maka peluang berikutnya akan turun. Jadi jangan coba-coba melawan seperti ini. Tidak ada dasar untuk kita ambil posisi buy. Belum ada petunjuk yang kuat di sini untuk entry buy. Yang ada adalah sell. Nah, ini dari candle, dari karakter candle itu. Sehingga peluangnya dapat dari naik, dapat dari turun, dapat. Tidak usah terlalu muluk-muluk. Sehari itu 1-2 transaksi. Kalau masing-masing misalkan targetnya 500 atau 5 poin, 6 poin, sudah sangat cukup untuk satu hari, Pak. Lebih dari cukup gitu. Ketika masih bergerak itu kan masih belum bisa kita jadikan sebagai dasar. Baru setelah nanti terbentuk sempurna, baru kita baca lagi. Kalau ternyata ditutup dengan warna hijau, maka kita baca berikutnya. Seperti apa candlenya, seperti apa sumbunya, itu nanti dibaca lagi. Semuanya nanti selalu ada petunjuk ya. Tinggal kita jeli apa enggak melihat. Dan itu bisa diterapkan di semua pair ya. Semua pair bisa kita terapkan. Kalau kita bisa membaca minimal itu karakter candle tahu. Itu belum lagi nanti masuk ke berikutnya. Ini baru karakter candle aja sudah. Kita bisa menemukan titik entry. Ya bagi saya yang paling pengaruh adalah candlestick ini. Karena kita sudah fokus di sana dan hasilnya luar biasa. Kita sudah dapat manfaatnya. Bahkan bukan hanya kita yang menikmati, teman-teman juga bisa menikmati semuanya. Ngapain pakai indikator kalau ini sudah paling gampang. Pakai visual, pakai kasat mata paling gampang kan bisa kita. Toh juga yang kita butuhkan bukan ribuan pips ya. Kita hanya butuh 6 poin, 5-6 poin ya, sampai 7 poin. Itu kan tidak butuh yang berhari-hari ya. 1-2 candle bahkan bisa tercapai. Sehingga tidak penting ini mau naik kuat atau turun kan tidak penting. Yang paling penting kita tahu di mana kita menempatkan posisi kita gitu loh, Pak. Ini misalkan begini, kita menempatkan posisi setelah ini buy. Sampai di mananya kan tidak penting. Yang penting target kita 6 poin selesai sudah. Mau naik lagi urusan pasar. Yang penting kita lihat lagi di situ ada petunjuk apa. Kalau ternyata ada petunjuk dia mau turun, kita menempatkan posisi sell lagi yang tepat. Dapat profit lagi selesai sudah. Mau turun lagi sampai misalkan di bawah lagi, bodo amat itu pasar urusan. Bukan kita lagi. Yang penting kita sudah masukkan kantong semuanya. Gitu aja, Pak.